Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'i awliyati fi jazirati Jawa wa jami'i dhurriyyah sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadatina as-sufiyah aynama kanu wa halat arwahuhum min masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha thumma ila ruh mu'allif hadzal kitab Syekh Az-Zarnuji wa ila ruh Syekh Ibrahim bin Ismail wa usulihima wa furu'ihima wa ila ruh sayyidina al-Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri wa auladihi al-jami' al-Habib Muhammad al-Mahdi wal-Habib Abi Bakar wa sayyid al-walid al-Habib Hasan wa sayyid al-walid al-Habib Salim wa ila ruh sayyid al-walid al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shihab wa sayyid al-walid al-Habib Abdul Qadir bin Umar Bashir al-Hasani wa abuya sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa ila ruh jaddi Kiai Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas wal walidah Haji Sofyan binti Datu Haji Sulaiman wal walid Haji Jamaluddin Malik al-Mahdi bin Haji Halwani wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bibarakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat jamaah Majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur, dalam sehat wal afiat, masih ditetapkan iman dan Islam kita, masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke tempat yang mana kita di sini melakukan zikir dan bermudzakarah dalam ilmu agama. Semoga apa yang kita kerjakan ini seluruhnya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini mudah-mudahan bawa ilmu yang manfaat,
dan dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di awal minggu, ya, minggu pertama di bulan Desember. Ini berarti kajian kita adalah kajian akhlak dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana terakhir kita sudah membahas tentang metode atau cara belajar. Bagaimana cara belajar yang baik, ya. Diterangkan di sini, kita ulang sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Wa yakunu muta'ammilan mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhasi. Wa yakunu, dan hendaknya ada siapa seorang pencari ilmu, muta'ammilan itu senantiasa mengangan-angan atau berfikir, ya, senantiasa mikir. Orang cari ilmu itu kalau ngaji nggak mau mikir, nggak pinter-pinter, ya, capek cari ilmu itu beneran. Udah waktu terkuras, tenaga, pikiran lagi, harus bisa mengenyampingkan hawa nafsu kita, ya. Kalau orang di pesantren itu yang pernah mondok mungkin berasa itu godaannya macem-macem. Kadang kagak betah awal-awal mondok, pengen pulang mulu sampai nangis kita, ya, pengen pulang bawaannya. Udah rada betah, ada aja antar temen ngajak cabut mulu, ya, kabur, ya. Bandel banget dah. Ada aja tuh temen, ya bioskop, ya bioskop. Dulu waktu di Jombang ada yang ngajakin, ada konser Slang Fit, yuk jalan yuk, berapa bayarnya, goceng, aduh enggak, ntar ketangkap gitu, takut ketahuan, ya. Saya alhamdulillah belum pernah ngerasain hadir konser, belum pernah itu. Padahal waktu cuma 5.000 tiketnya, ya, waktu di Jombang itu. Ada juga kadang, ya, betah udah, kabur kagak, pacaran. Ada aja tuh sama-sama santriwati, santriwan, ya, kirim-kirim surat zaman dulu. Kalau sekarang udah WA, ya, Instagram gitu, DM-an gitu, ya. Zaman dulu sistemnya surat, ya. Apalagi Miftahul Ulum tuh lewat belakang tuh ada bolongan, ya. Ini nih dari si fulan nih gitu. Kadang nggak cuma surat, itu ntar malam minggu ada yang bawain nasi goreng, mie goreng, ya. Si ini mana? Mardiana mana Mardiana? Ya. Ngapa ini ada dari Bang Adnan ini nasi goreng? Oh, udah dah. Kirim salam katanya. Ada aja tuh, ya. Pokoknya yang namanya cari ilmu itu capek beneran. Kalau cari ilmu itu nggak capek, semua orang bisa jadi orang alim, ya. Harus mau berpikir. Ente kalau nggak paham satu masalah, jangan dibiarin begitu aja. Tanya, Ustadz, tadi saya kagak paham gimana ya? Begitu, ya. Udah kagak paham, nanya kagak, ya. Begitu ujian nyontek, ya. Jadi kiai nyontek jadinya, ya. Nggak ada kiai nyontek, ya. Belajar yang benar. Wa yakunu muta'ammilan mustafidan, senantiasa mau berpikir, mustafidan, dan mencari faedah fi jami'i al-awqati wal ahwal, di seluruh waktu dan segala kondisi. Dalam segala waktu dan kondisi cari istifadah, cari faedah, ya. Kita lagi di mana nih? Di Nurul Fatah, ngaji sama Ustadz Nurul Fatah, kebetulan anak. Yang biasa hadir ke Habib Hasan, ya, Segaf, Nurul Mustafa, istifadah di sana, ya, cari faedah dari ustadz-ustadz yang ngajar di sana. Di mana aja, jangan ente, ya, pengen cari faedah cuma pada satu orang doang, jangan. Cari guru yang banyak. Ngaji ini, ngaji nahwu sama siapa, sharaf sama siapa, fikih sama siapa, ngaji yang banyak, istifadah, ya. Habisin waktu buat cari faedah, ya, dalam segala kondisi, ya, kondisi macam-macam. Lagi sehat, usahain, ya. Lagi sakit, kalau bisa paksain ngaji. Lagi punya duit, lagi nggak punya duit, ngaji, ya. Hujan apa kagak, ngaji. Ini baru gerimis udah nggak ngaji. Apa gerimis, Ustadz? Baju saya basah. Yalah, ya. Alasannya ada aja, kan ada payung, ya kan. Pakai emak, ya elah, ya. Pakai apa kayak tutupin? Baru gerimis, ya.
Itu kalau ngaji, coba kalau ngapel, biar kata hujan gede juga jalan terus, pakai jas, ngapel, ya kan? Ngaji yang benar, ya. Dalam kondisi muda atau udah tua, ngaji terus. Makanya saya bilang ngaji sampai mati, ngaji sampai mati. Baik perempuan ataupun laki-laki, ngaji terus. Makanya nanti perempuan nih, Nurul Fatah yang perempuan, woi dengerin nih, kalau nyari jodoh bilangin, bang, saya udah punya kebiasaan ngaji, kalau saya nikah boleh nggak saya tetap ngaji, gitu bilang. Jangan gara-gara punya laki nggak bisa ngaji jadinya. Jangan, kalau perlu lakinya ajak ngaji, gitu. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki mah emang dia jadi imam, tapi kalau perempuan bilang dari awal, bang, saya udah biasa hadir mingguan, bang, malam kemis, maksud hafid, boleh nggak, bang, nanti kalau saya udah nikah sama abang nih, ya saya ngaji terus, bang, sama abang bareng. Nah gitu bilang, kayak makna tuh, mana makna, ya. Bini dibawa nggak? Waduh, enggak lagi, baru menyontohin, ya. Dibawa bininya, bawa suaminya, ngaji itu bareng-bareng, nggak berhenti. Jangan gara-gara nikah agak ngaji. Ini nih, padahal nikah itu nikmat dari Allah. Ente dapat nikmat bukannya makin dekat, malah makin jauh. Ya, ayo ngaji terus. Min jamil ashkhas, dari semua orang. Ambil faedah dari semua orang. Orang itu nggak cuma ustadz, nggak cuma kiai, siapa aja bisa ngasih faedah. Kadang orang yang kita kira ya orang yang rendah derajatnya, cuma dari lisannya keluar mutiara-mutiara ilmu, ya. Pengalaman hidupnya jadi pelajaran buat kita. Ya. Ada orang tua, ya, kerjaannya cuma misalnya nyapu jalanan, atau kerjanya cuma jadi tukang beca. Itu bisa dapat faedah kita dari dia. Begitu naik beca dia, kita ngobrol-ngobrol, udah berapa lama pak narik beca? Oh, udah puluhan tahun deh. Cukup pak duitnya dari naik beca? Alhamdulillah, yang penting bersyukur. Tuh, dari situ ntar keluar faedah-faedah tuh. Ya namanya hidup deh, kita kudu sabar, pinter-pinter ngatur duit, diajarin sama dia. Ya, padahal cuma tukang beca tuh, ya, cuma tukang gojek. Berapa lama bang narik, bang? Ya udah 5 tahun narik gojek. Gimana bang? Ya, alhamdulillah, ya, dari mulai bujangan sampai saya ya dekat sama perempuan, sampai saya ngelamar, sampai nikah, ada aja rezekinya, gitu. Ya, nggak kegoda bang waktu yang naik gojek? Ya, enggak lah, kita cari nafkah yang halal. Kalau perempuan naik yang pakai rok mini gimana? Ya saya kagak liatin, gitu ya. Saya biasa-biasa aja. Kan ada penghalangnya sekarang tuh, body shield, ya enak tuh. Jadi kadang hikmah itu, pelajaran itu kita dapat dari siapa aja, ya. Bahkan mungkin dari orang kafir bisa jadi, atau mungkin dari dari anak kecil sendiri bisa jadi. Seperti yang saya katakan tuh, saya pernah lagi debat sama istri, dipisahin sama anak sendiri. Udah abi, bunda, jangan ribut nggak pak? Diingetin sama dia gitu. Ya Allah, iya juga ya. Diingetin sama anak. Nah, ya kita nggak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang beriman. Ainama wajadaha, di mana saja dia mendapatkannya, akhadha, maka ambillah hikmah tersebut. Oh, kalau ada hikmah, pelajaran berharga dari siapa aja, di mana aja, ambil. Ya, ambil pelajaran dari situ. Adik-adik, diam ya. Diam. Kalau nggak mau dengerin, di luar aja, di luar. Ntar waktu giliran makan gorengan sini lagi nggak apa-apa. Ya, kesian abang-abangnya yang mau ngaji nih. Ya. Jadi hikmah itu, pelajaran itu bisa kita dapat di mana aja, kapan aja. Ya. Waqila, dan dikatakan, khudh ma sofa wa da' ma kadar. Khudh ma sofa, ambillah yang jernih, wa da' ma kadar, dan tinggalkan yang keruh. Kalau ada orang ngasih ilmu sama kita, ada baiknya, ada enggaknya, ambil yang baiknya, yang enggaknya jangan diambil. Ada orang ikut pengajian, ternyata gurunya salafi, nerangin hadis, ya, hadisnya bagus tuh, diserahkan derajat hadisnya, rawinya siapa, ya, di kitab apa segala macam. Pembahasannya walaupun hadisnya bagus, tapi malah mengarah ke bid'ah. Yang bid'ah yang diambil, ambil hadisnya. Kira-kira nih. Jadi harus pintar memfilter, harus pintar memilih dan memilah. Ya, jangan telan bulat-bulat. Kecuali memang
kita yakinin guru kita ya orang yang amanah dalam ilmunya, yang sama pemahaman sama kita. Cuma kalau kita hadir pengajian di mana-mana, lagi di masjid ada pengajian kita dengerin, wah ini masalah bid'ah nih, nggak usah diambil. Cuma kalau ada kalam-kalam sholihin, hadis-hadis Rasulullah, ambil nggak apa-apa. Paham ya? Khudz ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh, gitu ya. Kalau bahasa kita kalau lagi ceramah, ambil yang bagus, tinggalin yang jelek, gitu. Itu dari sini aslinya. Khudz ma safa wa da' ma kadar. Ya. Tapi jangan ambil sendal saya. Sendal saya bagus diambil, ya. Ustaz Hafid disuruh ngambil yang bagus. Ini sendal bagus, sendal saya diambil. Ya. Kayak waktu ceramah di sana tuh, ya, Jagakarsa. Mana sendal baru sekali make, habis lebaran, ya. Lebaran 7 hari, ada yang 7 hari kita diundang datang. Ceramah pulang-pulang sendal hilang. Ya Allah. Nyesel banget. Ya. Ada sendal limited edition lagi, ya. Nyarinya susah. Modelnya jarang kayak gitu, kayak sendal tarim gitu. Aduh, banyak banget dah. Bukan rezeki itu ya. Wa sami'tu, dan saya pernah mendengar Asy-Syaikh al-Imam, seorang syekh, seorang imam al-ajal, al-ustad, ya yang agung, seorang ustad, Fakhruddin al-Kashani, yaqulu, beliau berkata, ya, saya pernah mendengar Syekh Fakhruddin al-Kashani berkata, apa perkataannya? Kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala amanatan inda Muhammad. Kanat, ada apa jariyah Abi Yusuf, budak perempuannya Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi Abu Yusuf, itu amanatan, titipan inda Muhammad, di Imam Muhammad, ya. Ini ada Imam Abu Yusuf, seorang ahli fikih, menitipkan budak perempuannya ke Imam Muhammad, ya. Nah, faqala laha, berkata Imam Muhammad ini laha kepada jariyah tadi, budak perempuan tadi, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusufa fil fiqhi syai'an, ya. Hal tahfazina, apakah kamu ada yang kamu hafal, fi hadzal waqti, di waktu sekarang ini, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf majikan kamu, fil fiqhi, dalam masalah fikih, syai'an, sesuatu. Kira-kira ente selama tinggal sama Imam Abu Yusuf ada yang ente hafal nggak dalam masalah fikih, gitu. Yang namanya tinggal sama ulama, masa nggak ada kecipratan, ya. Ente kan khidmah di sono, ya, jadi pembantu di sono, kan sering pengajian tuh Imam Abu Yusuf, atau ada sering ngasih nasihat sama tamu-tamu, masa ente nggak pernah dengar sesuatu masalah fikih? Itu ditanya nih si budak perempuannya, apa jawab budak perempuan? Qalat la, berkata nih jariyah, enggak, saya nggak hafal apa-apa, nggak pernah belajar, saya nggak ngapalin, illa, kecuali annahu kana, sesungguhnya Imam Abu Yusuf ini, karena ada siapa Imam Abu Yusuf, yukarriru, sering mengulang-ulang, wa yaqulu, dan beliau berkata, apa perkataan yang sering diulang-ulang? Sahmud dur saqitun, ya, bagian masalah dur itu saqitun, itu gugur. Ini masalah waris ya, nanti dibahas masalah waris. Jadi ada masalah daur itu berputar-putar, ini dapat, ntar ini enggak, putar gitu terus. Nah, ini gimana kalau masalah seperti ini? Ini Imam Muhammad bingung, nemuin masalah ini nggak dapat jawabannya, ya. Kata Imam Muhammad sama budak perempuan tadi, ada nggak yang dihafal dari Imam Abu Yusuf? Nggak ada, saya nggak hafal apa-apa. Cuma Imam Muhammad sering banget ngulang, ya, sahmud daur itu sakitun, bagian masalah daur itu gugur, artinya nggak dapat apa-apa. Nah, jawabannya begitu doang. Fahafidha dzalika minha, maka dia hafalkan hal tersebut, minha, dari jariyah tadi, ya. Wa kanat, dan ada, ya, sebentar, wa kanat, dan ada masalah ini, masalah sahmud dur ini, ya, sahmud dur itu muskilatan ala Muhammad, pernah jadi masalah, ya, muskilah, susah, sulit bagi Imam Muhammad. Fartafa'a iskaluhu, maka terangkatlah, hilanglah kesulitannya, bihadhil kalimat, dengan sebab kalimat budak tadi. Ini Imam Muhammad mikirin masalah daur itu lama banget. Ini gimana hukumnya, nggak dapat ini, udah lama. Begitu dapat omongan dari jariyah ini, dari budak perempuan, oh ternyata kalau masalah daur sakit, gugur, nggak dapat apa-apa. Nah, berarti masalah ini selesai dah nih, karena dari jawabannya jariyah tadi ada perkataan Imam Abu Yusuf, sahmud daur sakit, ya,
bagian dari masalah dor ini gugur, nggak dapat apa-apa. Nah, jadi terangkat masalah, hilang masalahnya tanpa disengaja tuh, ya, tanpa disengaja. Dia nggak nanya sama Imam Abu Yusuf, malah jariahnya ngomong. Yang saya apalin doang karena disering diulang-ulang sama Imam Abu Yusuf. Ya, fa'alima maka taulah beliau Imam Muhammad annal istifadah, sesungguhnya mencari faedah itu mumkinatun min kulli ahadin, bisa saja, mungkin saja dari setiap orang. Bahkan pembantu sekalipun, budak sekalipun bisa ngasih faedah. Jadi mencari faedah itu bisa sama siapa aja. Ya, jangan pernah kita menyepelekan orang lain. Kalau misalnya lagi di suatu forum, tiba-tiba ada yang ngomong, ya, di suatu forum ada orang ngomong, saya ngasih pendapat dong. Lu bisa tahu apa sih lu? Jangan digituin. Biar aja dia ngomong dulu. Coba Anda mau dengar apa yang pendapat Anda bagaimana, gitu ya. Jadi kita nggak tahu kadang tuh orang-orang yang mungkin kita lihat tidak cerdas, ya, nggak pinter, tapi ternyata dia ngerti masalah itu. Ya. Dulu Imam Ghazali itu kan luar biasa, ya. Imam Ghazali ini setelah mengarang kitab Ihya, ya, dia terkenal kan. Imam Ghazali itu kitabnya banyak, ya, Al-Basit, Al-Wajiz, ya, Al-Muhit, banyak ya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, ya. Dan namanya sudah tersebar kemana-mana, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Cuma bedanya zaman dulu itu terkenalnya seorang ulama nggak seperti sekarang. Kalau sekarang coba dah tanya orang Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia, tahu nggak Habib Rizik? Tahu, bahkan fotonya tahu, ya. Padahal belum pernah ketemu orangnya, fotonya tahu. Kalau begitu ketemu, wah Habib Rizik nih, gitu, ya. Dulu saya pernah pakai imamah lagi Jumatan, begitu naik mobil, Habib Rizik bukan. Ada juga yang bilang UJ, bukan UJ, mirip katanya gitu, ya. Mirip dari mana saya pikir gitu, ya. Nah ini zaman sekarang orang udah kenal karena medianya gampang, visual, kelihatan, foto-foto ya bisa tersebar lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, media TV segala macam. Kalau zaman dulu orang tahu namanya doang tapi nggak tahu orangnya. Nah ini Imam Ghazali ini satu ketika ingin menghancurkan sifat sombongnya. Dia takut karena dia sudah terkenal, akhirnya merasa agung, merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia menjatuhkan derajatnya untuk melatih jiwanya supaya nggak sombong. Pergi kemana? Pergi ke daerah Syam, ya, ke daerah Syam, di masjid apa namanya itu, yang di Damaskus tuh masjidnya Muawiyah, ya, bin Abu Sufyan. Ada masjid besar di sana, Masjid Jame', ya. Dia di sana datang, ini Imam Ghazali nih, ya, dicopot baju-baju ulama, atribut ulamanya copot, karena kalau dulu ulama itu pakaiannya beda, ya kayak sekarang aja gitu, ya. Habib Jindan lihat dah, Habib Rizik kan pakai jubah, pakai imam, pakai gamis gitu, ya. Atau anak misalnya mau Jumatan sama begitu, itu namanya atribut ulama, ya. Nah, Imam Ghazali ingin menghancurkan sifat sombongnya supaya dia nggak jadi sifat lebih hebat dari orang, nggak merasa kagum dengan dirinya. Dia tinggalkan atributnya, dia pergi ke Syam, ngapain? Ya, dia ngelamar kerja di satu masjid. Dia nanya sama orang, sama DKM-nya, Pak, saya ini musafir. Iya, ada apa Pak? Saya mau kerja di sini sebagai apa? Supaya saya dapat nafkah. Wah, kalau mau kerja di masjid, apa ini? Paling ada merbot. Ya nggak ada merbot dah, ya, daripada saya nganggur kayak kerja merbot. Imam Ghazali kerja merbot, ya, bersihin WC, isi air wudhu, wah semua dibersihin semuanya, nyapu, ngepel, ya, begitu tuh Imam Ghazali belajar supaya merasa dirinya itu hina, jangan merasa mulia, gitu, ya. Makanya jangan heran misalnya ente ngeliat kiai nyuci mobil, nyapu, ngepel, buang sampah. Nyuci mobil, emang kenapa? Latihan, supaya kita ngerasa tuh jangan merasa di atas terus, ya. Nah Imam Ghazali ini lama tuh di situ kerja jadi merbot. Orang nggak ada yang tahu itu Imam Ghazali, orang alim nggak ada yang tahu, biasa-biasa aja dia. Nah di masjid itu ada pengajian itu yang mengisi para ulama-ulama Syam, ya, yang ngisi pengajian itu. Yang dibaca kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali, yang ngarang merbotnya itu.
Ya. Satu ketika bahas kitab ada satu ibarah yang iskal, yang sulit dipahami. Ya. Ini gimana nih kata para kiai para ustadz berkumpulnya gimana? Coba maksud ibarahnya bagaimana? Si fulan begini debat. Ya. Akhirnya nggak ada titik temu. Ada lagi ngasih pendapat. Imam Ghazali bilang, kalau boleh saya kasih pendapat boleh nggak? Gitu. Kata sebagian jemaah, lu tahu apa sih merebut? Udah diem aja nih, ustadz semua yang ngumpul di sini, dengerin aja. Ya kali boleh ngomong gitu, ya. Katanya Imam Ghazali. Oh, ya udah katanya oke di situ, udah nggak apa-apa biar ngomong. Nah, coba kita mau dengar omongannya. Diterangin tuh ibarah sama Imam Ghazali dengan begitu detailnya, begitu rincinya, dan mudah dipahami. Kata Syekh itu, nggak ada orang yang bisa ngejelasin begini kecuali Imam Ghazali. Ente pasti Imam Ghazali ente. Gitu. Ya, siapa ente sebenarnya? Baru dibilang saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab tersebut. Masya Allah, Imam Ghazali itu lihat. Ya, jadi jangan sombong. Jadi kita ya dapat faedah dari siapa aja, Ya, luar biasa ini. Oleh karena dikatakan fa'alima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Walihada, dan oleh sebab ini, ya, sebab ini terus oleh karena apa? Oleh karena ini maksudnya karena sebab ini, karena mencari faedah bisa dari siapa saja, ya. Walihada, dan oleh sebab ini, nah, jadi itu kalau ngaji nahwu itu harus tahu ini isim isyarahnya balik kemana, dan oleh karena itu itunya kemana itunya. Walidzalika walihada, oleh karena ini ininya apa ininya, gitu ya. Nah, oleh karena ini apa? Karena ini, karena mencari faedah itu bisa dari siapa saja, ya. Qala, berkata Imam Abu Yusuf, hina qila lahu, ketika dikatakan kepadanya, bima adraktal ilma, dengan sebab apa kamu mendapatkan ilmu, ya. Imam Abu Yusuf, kok antum ini alim banget, gimana antum cara dapatin ilmu dulu, belajarnya bagaimana bisa jadi orang yang begini? Qala, berkata mastankaftu minal istifadah, saya tidak pernah malu untuk mencari faedah. Saya nggak pernah malu nyari faedah sama siapa aja, ya. Ada faedah dari murid saya ambil, faedah dari teman saya ambil, faedah dari guru saya ambil, faedah dari orang biasa saya ambil. Pokoknya saya nggak pernah malu ngambil faedah dari mana aja, ya. Nggak pernah saya merasa malu ngambil faedah. Wa ma bakhiltu, atau wa ma bakhiltu minal ifadah, dan saya tidak pernah bakhil, nggak pernah pelit dari memberikan faedah. Oh ya, saya nggak pernah pelit dari memberikan faedah. Jadi kalau kita punya ilmu, ditanya seseorang, jangan disimpan ilmu kita, ya, jangan pelit. Ini kadang punya ilmu ditanya, katanya, ntar aja deh ya, kalau anda lagi enak jawabnya, lagi sumpah nih, padahal dia bisa jawab saat itu juga, jangan. Ya, atau misalnya, Kiai, saya mau nanya gini-gini, kalau itu amplopnya 200.000, pakai harga. Kalau masalah ini 200.000, ya. Oh, ada nggak duitnya? Oh, nggak ada, Kiai. Ya udah, nggak ada jawabannya, pelit tuh namanya, ya. Makanya kalau ada ustadz atau kiai diminta ngisi kajian, diminta ceramah, pasang tarif, udah nggak demen aja dah, ya. Terserah, ada yang demen, terserah, cuman udah nggak demen aja dah, biar kata ceramahnya enak gitu. Enak nih, coba pasang tarif, nggak ada, ya. Jadi kurang keikhlasannya jadi, ya. Kata dulu anaknya Imam Jailani itu pernah disuruh menggantikan ayahnya ceramah. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau ceramah nangis semua yang dengar, ya. Begitu anaknya disuruh gantiin karena ayahnya lagi nggak sempet, dia persiapan nulis, ya, ceramah dengan kata-kata yang indah, berharap bisa kayak ayahnya gitu, ya. Ayahnya kalau ngomong dikit aja udah pada nangis, tapi ini anaknya dengan bahasa yang indah, teratur, ya, berirama, panjang, kagak ada yang nangis sama sekali, walaupun isinya bagus. Bingung dia pas pulang, dia nanya, ayah, kok beda ya? Beda kenapa? Ayah ngomong dikit aja pada nangis, ya, saya udah ngarang-ngarang ya, bagus begini, ya, nggak ada yang nangis itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi, wa ma kharaja minal lisan wasala ila sam'i, ya. Apa yang keluar dari hati masuknya ke hati, tapi kalau yang keluar dari lisan cuma nyampe di kuping doang, ya, wasala ilal udhun, sampai di kuping doang,
nggak masuk ke hati, udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Makanya kalau seorang dai, seorang guru, seorang muallim itu harus ada keikhlasan dari hatinya, ngajar ikhlas karena Allah, ingin ngasih faedah ke murid-murid, ingin dapat faedah dari murid-muridnya, ya, take and give, saling memberi saling menerima, ya. Jadi kalau ada keikhlasan seperti itu, insya Allah masuk ke hatinya, insya Allah murid-muridnya berubah dari yang gak baik jadi baik, dari yang maksiat jadi berhenti maksiat. Cuma kalau niatnya udah cari dunia, ya, Nan, ini Nurul Fatah berapa ngasih anak seminggu? Sekian Ustaz. Dikit Nan. Kalau misalnya nggak sejutaan nggak mau datang. Nah, akhirnya nggak ada keikhlasan di situ. Jangan, ya. Kau punya ilmu, sebarin aja. Sampaikan apa yang kita punya sampai habis. Dan insya Allah ilmu kita nggak habis, nambah terus. Ya, terus. Ustaz, kalau gitu ntar dilecehin Ustaz, dianggap remeh kalau nggak pakai pasang tarif. Enggak, kata siapa? Orang juga ngerti, ya, bagaimana cara memuliakan seorang alim. Kita juga paham, undang kiai besar masa sembarangan, nggak mungkin juga, ya, kecuali memang kita nggak punya rezeki, ya, semampu kita, ya udah, ya. Jadi harus ada keikhlasan. Itu pesan Habib Hasan dulu begitu, harus ikhlas, ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, benar ya? Wakila ya. Wakila dan dikatakan Ibnu Abbas kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa mereka berdua? Ini Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi kalau radhiyallahu anhuma berarti Allah meridhai mereka berdua. Siapa? Abdullah dan Abbas, anak sama bapaknya gitu maksudnya. Ya. Apa kata beliau? Bima adraktal ilma, sama nih pertanyaannya nih. Ditanyakan sama seperti Abu Yusuf. Bagaimana cara kamu mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbun aqul, ya. Wa qalbun aqul, bilisanin saul wa qalbun aqul. Ya, dengan lisan yang banyak nanya. Oh. Saya bisa ngerti, bisa punya ilmu banyak karena saya menggunakan lisan saya untuk banyak nanya. Ya. Wa qalbun aqul, dan hati yang mau sering berpikir. Ya. Saul wa aqul. Jadi lisan itu nanya. Kalau emang ente nggak paham, tanya. Ya, ada masalah nggak ngerti, Ustaz, tanya Ustaz. Kadang ada orang malu nanya. Kenapa? Takut dikatain sama yang lain. Nanya mulu nggak paham lu. Jangan. Ya. Tanya aja kalau emang nggak ngerti. Ustaz, saya nggak ngerti Ustaz, tolong diulangi Ustaz, pelan-pelan Ustaz bahasanya. Misalnya nggak kena juga, takut mengganggu yang lain, nanti habis pengajian, selesai pengajian udah pada selesai, katanya lagi Ustaz, maaf Ustaz, saya nggak paham Ustaz, tolong diterangin lagi. Ya, bisa, nggak apa-apa, sering nanya, ya. Kan pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan, kan gitu, ya. Paling malunya cuma sebentar doang. Ente kalau nanya satu masalah, satu hukum, diketawain sama teman-teman, paling malu saat itu doang. Tapi setelah itu ente jadi orang alim dalam masalah ini, jadi paham, dan ini akan terekam terus tuh. Setiap ada orang nanya, sama kayak waktu gua nanya nih, kayak gitu, ya. Oh iya, gua dulu nggak ngerti nih, sekarang gua bisa jelasin nih, gitu, ya. Nah saya juga kadang begitu tuh, ya. Ketika ada orang nanya, oh bisa pernah nanya nih sama guru saya nih masalah ini, ya. Masalah cincin emas putih, saya pernah nanya tuh, Beb, kalau emas putih gimana? Apa tuh emas putih, Beb? Iya dia campuran, Beb. Sama, haram bagi laki-laki kalau pakai. Oh, inget tuh. Begitu ada zamananya, oh iya, pertanyaan gue sama nih kayak gini nih. Gue pernah nanya juga, inget tuh. Beda sama kita cuma dengerin doang. Itu kan suka lupa. Cuma kalau kita nanya tuh kebayang tuh. Karena itu yang jadi iskal buat kita, ya, kebayang-bayang permasalahan tuh. Jadi nanya, kalau nggak paham nanya. Jangan malu-malu. Ya. Baik, kemudian wa qalbun aqul, dan hati juga rajin mikir. Ya. Jangan cuma nanya doang nggak dipikirin. Pikirin, angan-angan, oh jadi begini gitu, ya. Misalnya dalam masalah mahram, kan mahram ada 3, dari nasab, dari musyawarah, dari pernikahan. Itu pikir-pikir tuh dengan angan-angan, yang musyawarah ini, ya, yang nasab ini, ya, ini yang rodho sesuatu. Jadi kebayang tuh, mikir, ya. Dan biasanya kalau kita sering ulang-ulang, sering mikir-mikir, itu hafal dengan sendirinya tuh, nempel gitu. Ya. Dan otak yang sering dipakai mikir itu akan lebih cerdas dibanding otak yang nggak pernah dipakai mikir. Makanya kata Colontong, mikir, gitu.
biar cerdas. Calontong itu komika yang cerdas menurut saya itu. Ya. Mengolah katanya pinter. Ilmu itu nggak perlu dituntut. Jangan menuntut ilmu karena ilmu nggak salah apa-apa. Ya kan? Kita coba tuh. Calontong tuh. Jangan nuntut ilmu karena ilmu nggak salah apa-apa. Ngapain dituntut? Gitu. Ya. Apalagi bahasa dia tuh ada tuh macam-macam calontong tuh. Ya. Ada lagi kopi apa yang bikin hati perempuan senang? Ayo, Tika tahu nggak Tika? Suci tahu nggak? Sakira, Safa, kopi apa yang bikin perempuan senang? Kopi nangkau dengan Bismillah. Ya. Kopi yang bikin senang tuh. Duk, gitu Duk, bilang sama itu Duk. Dek, kopi apa yang bikin senang Dek? Kopi nangkau dengan Bismillah. Ya. Kopi, ya. Kopi nangkau dengan Bismillah. Ya. Dan sekarang Bismillah, duit start, Bismillah doang. Baik, kemudian wa innama summiya, dan pastinya summiya dinamakan talibul ilmi, seorang pencari ilmu, ya. Mataqulu, dulu zaman dulu pencari ilmu santri itu disebut matakul. Matakul itu sebenarnya bahasa Arab, ya. Itu kalau ada santri, seorang pelajar, orang dulu zaman beliau nih nyebutnya itu matakul. Matakul ya? Matakul. Oh, ini matakul nih, matakul. Ya, padahal dia santri, ya, pelajar, ya, disebutnya julukannya matakul. Wa innama summiya talibul ilmi matakul, dan pastinya dinamakan seorang mencari ilmu dengan sebutan matakul. Kenapa? Likathrati ma yaqulun, karena banyaknya ucapan orang-orang yang mengatakan fi zamanil awal, di zaman awal dulu, matakulu fi hadhil masalah, gara-gara orang sering nanya sama santri, kalau ketemu santri, matakulu fi hadhil masalah, bagaimana pendapat ente tentang masalah ini? Matakulu fi hadhil masalah, matakulu fi hadhil masalah. Gara-gara setiap ketemu santri ngomongnya matakulu, ya akhirnya semua santri disebut matakul. Gitu. Ya, julukan aja, julukan. Ya kayak misalnya apa namanya, orang yang cadel, ya. Orang cadel nggak bisa ngomong R, ya. Setiap ngomong R pasti R, ya. Itu orang kita nyebutnya pelok. Oke, setiap ketemu dia pelok pasti itu udah. Kenapa udah dicap pelok gitu ya. Atau pelat atau orang Jawa. Kalau kita pelok, ya. Asal pelok, ya. Dikatain R. Ada nggak yang nggak bisa ngomong R di sini? R, ya. Ada. Dulu anak punya adik tuh, Inu dulu nggak bisa ngomong R. Dulu ngomong R kayak orang bule gitu. Air, gitu ya. Uleg, melingkek, dipager, bundek gitu. Ya, nggak bisa ngomong R nih. Ya. Tapi sekarang bisa tuh sekarang tuh, ya. Nah, ini julukan aja. Santri dulu julukannya matakul, ya. Matakul. Kenapa? Karena setiap ketemu orang nanya, matakulu fi hadhil masalah. Bagaimana pendapat Anda dalam masalah ini? Karena santri itu tempat bertanya, ya. Pencari ilmu itu tempat bertanya orang-orang yang awam, ya. Kalau kayak Adnan kan santri nih. Ini kalau ketemu orang terkadang nanya masalah fikih, ya. Ini kadang saya kalau lagi taklim tuh ada aja tuh di Facebook ntar atau di Instagram, Ustadz, bagaimana kalau suami saya mengatakan udah kita pisah aja? Nah, gimana tuh Ustadz? Ditanya tuh, nanya gitu, ya. Ada juga yang nanya, Ustadz, nggak ada yang mau beli tanah, ya, tapi jarang yang nanya gitu, ya. Beli tanah, ya, gue nggak punya tanah. Jelas ya. Kemudian wa innama tafaqqaha Abu Hanifah, dan pastinya tafaqqaha menjadi ahli fikih siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, bikathratil mutarahah wal mudzakarah, karena seringnya mutarahah, seringnya mendengarkan argumen teman-teman, wal mudzakarah, dan seringnya mengulang-ulang ilmu, fi dukanihi, di warungnya. Jadi Imam Abu Hanifah ini punya warung. Hina kana bazzazan, ketika dia menjadi tukang kain, jualan kain. Kayak orang-orang India tuh, jual bahan. Nah, bazzaz, tukang bahan, tukang kain. Ya, jualan. Emang boleh Ustaz? Ya, seorang ulama jualan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya. Imam Habib Hasan punya toko, Habib Salim punya toko. Walaupun beliau bukan beliau menjaga, ya, bukan dia usaha. Ya, Ustaz Hafid aja belum punya usaha. Lain dia punya usaha, ya. Apa kebab ntaran dia jaga, ya kan? Ya, macam-macam dah. Dari usahanya kita lihatin aja.
Jadi boleh cari ilmu sambil dagang, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan gara-gara dagang ninggalin cari ilmu. Tuh, Randu dengerin. Ya. Cari ilmu sambil dagang boleh nggak? Boleh, tapi jangan gara-gara cari dagang ninggalin cari ilmu. Jangan. Man taraka talabil ilmi khaufan minal faqri zadahullahu faqran. Barang siapa meninggalkan mencari ilmu gara-gara takut miskin, wah Ustaz saya maaf dah nggak ngaji Ustaz, saya lagi narik ini. Ya udah terserah ente. Ya, coba aja ente rasain ntar, ente bukan makin kaya makin miskin. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Jangan. Ya, kalau emang udah dipatokin seminggu sekali ngaji biar kata ada orderan, dronding, tinggalin aja. Ya apa tuh Ustaz? Dronding. Oh ya. Ini gimana Ustaz? Tinggalin. Ntar ada aja, ya. Ada aja caranya kalau Allah kasih ntar. Udah kita istiqomah aja, malam kemis udah. Ya. Jangan ada alasan yang bukan syar'i. Kalau jadi udzur syar'i, sakit atau memang nggak sempat lagi safar jauh, ya itu lain cerita. Cuma selama masih bisa hadir. Ustaz saya nggak bisa hadir, kenapa? Lagi di luar kota, rumah nenek. Nah, buka live streaming. Abdul Hafidz Ghazali. Ini tetap ngikutin live streaming. Waduh Ustaz saya lagi nyupir kagak sempat, ntar buka YouTube-nya yang. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Gitu ya. Abdul Hafidz Ghazali. Gitu. Ya. Jadi tetap ngaji terus, jangan ngaji enggak ya. Ntar ilmu gitu, ngerti enggak ya. Jadi Ustadz nanggung, jadi kiai nanggung. Ustadz ini masalah yang masalah faraid gimana? Waduh pas itu saya nggak masuk nih ya. Jangan yang ini. Nanya lagi yang masalah ini juga nggak masuk juga, bayangkan nggak masuk ya jadinya ya. Jangan bolos mulu ya. Jangan, ngaji terus ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini katanya dia jadi orang alim, jadi orang ahli fikih karena ketika jaga warung, jaga toko, dia mutolaah itu sambil baca kitab. Randu kalau jaga kebab ya, itu baca kitab dulu ya, sambil baca kitab atau baca buku. Itu jangan nganggur gitu, WA doang, buka status bebek, ya kan? Ini bebek ngapain bebek ya? Atau ngedit foto ya kan, biar kelihatan dempetan gitu padahal nggak dempet gitu kan ya, gitu. Belakangnya kasih waka bento, kasih tulisan ya, ben. Jangan, kita manfaatin waktu kita lagi apapun, lagi kosong nih dengan ilmu. Kalau misalnya enggak, Ustaz saya kagak bisa baca kitab ya udah misalnya baca Quran ya. Jadi ada waktu kok lenggang, pakai bener-bener, jangan sampai terbuang sia-sia ya. Apalagi yang sedang mencari ilmu, pelajari ya. Ustaz saya kagak paham bahasa Arab, baca terjemahannya ya. Itu 3 download doang, Ta'limul Muta'alim, baca tuh. Kalau kira-kira terjemahan yang kayaknya nggak pas, tanya ustadznya ntar ya. Jadi nggak ada waktu kosong ya. Jadi itu pun nanti akan memberikan nilai tambah tuh ya. Ada orang mau beli kebab, tiba-tiba ngeliat tukang kebabnya lagi baca Quran ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Maaf ya bang, mau beli kebab bisa? Oh bisa ya. Abang nunggunya sambil baca Quran. Iya. Waduh, Masya Allah bang. Udah punya calon? Belum ya. Saya punya anak perawan bang, cakep nih. Tawarin dulu ya. Luar biasa. Mungkin banyak. Dibilang belum punya, padahal udah punya, dia bohong aja gitu ya. Katanya udah punya, belum, itu belum pasti gitu, ya. Masih mencari-cari yang sejati ya. Jadi nyari ilmu. Fabihadza ya yu'lam, dan dengan ini maka diketahuilah ya. Dengan cerita ini maka diketahuilah ya, bahwasannya anna tahsilal ilmi, sesungguhnya menghasilkan ilmu, wal fiqhi, dan menghasilkan ilmu fikih, yajtami'u ma'al kasbi, bisa bersamaan dengan bekerja, dengan usaha. Jadi nyari ilmu itu bisa bersamaan dengan kerja, sama bisa lah. Muallim Syafi'i Hadzami itu ngaji sambil kerja ya. Pagi sore dia kerja, malam dia ngaji. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, Habib Salim Jindan, guru-gurunya tuh orang top-top semua. Jadi orang alim itu nggak pernah mondok ya, sambil kerja itu. Tapi beliau rajin, mutola'ah, mudzakarahnya rajin ya. Nggak tertutup kemungkinan antum semua nih anak-anak Nurul Fatah ya, kalau rajin ngaji sama siapa aja jadi orang alim ntar
Ya, tahu-tahu pas ngaji nggak ada, ini udah berapa tahun, itu misalnya udah 10 tahun, biasanya soleh datang, nggak datang. Nan, soleh mana? Oh, lagi ngajar sama Ustaz. Di mana? Pondok Labu. Oh, ngajar apa? Fikih. Widih. Itu guru bukan yang gedek, senang. Alhamdulillah, murid gua udah bisa ngajar sekarang. Senang itu guru. Ya. Biar kata mungkin ntar soleh lebih alim dari anak, dari gurunya. Nggak ada guru gedek, itu nggak ada. Bangga yang ada. Ya. Dan orang bakal nanya, itu soleh, Ustadz soleh alim banget ya, gurunya siapa itu? Nah, gurunya kenapa? Gurunya nggak sealim Ustadz soleh. Bisa jadi keberkahan itu. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan. Yang penting ente rajin aja cari ilmu. Ya, adik-adik, diam dikit lagi selesai nih. Ya, ini kayak cewek nyiapin apa gitu ya? Ada yang ulang tahun? Enggak? Oh benar kan? Aduh, makan lah gini-gini. Tahu gue itu tadi nggak makan anak. Ya. Baik, kemudian wakan Abu Hafs Al-Kabir, dan ada Imam Abu Hafs Al-Kabir, ya. Ini ada Abu Hafs Al-Kabir, ada Abu Hafs Al-Saghir, ya. Dua macam, makanya dikasih laqab Al-Kabir, yang besar, yang lebih tua. Yaktasibu, dia bekerja, wa yukarrirul ilum, dan sambil mengulang-ulang ilmu. Kerja sambil mengulang-ulang ilmu. Oh. Ya. Jadi Randu bisa tuh dilatih tuh. Misalnya Randu kerja nih, atau siapa nih yang narik Gojek, Adnan, Gokar, ya, itu sambil narik mobil, ya, jadi Gokar tuh bisa. Alhamdulillah Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli gitu. Tsumma sholatu wassalamu sarmada. Karena penumpang nanya, "Bang, baca apaan sih, Bang?" Wiridan, Bang. Bukan, Aqidatul Awam. Waduh, ustaz juga ya. Ya. Jadi sambil itu nanti ulang-ulang ya. Jangan sampai kita sia-sia waktu kita. Manfaatin bener-bener, mau masih muda. Bener, itu otak ya. Walaupun mungkin berbeda-beda orang. Beda ketajaman, kekuatan otak itu masa muda sama udah tua. Ya. Ana merasa udah tua sekarang karena udah 40 ya. Itu kemampuan otak ana sama zaman dulu beda tuh. Ya mungkin ditambah dengan kesibukan, ya, waktu anak sempit gak kayak dulu, ya. Dulu kayaknya kalau ngafal itu enak, cepet. Sekarang waktunya mepet banget, udah waktu mepet, ya, banyak pikiran. Jadi ini di otak anak ini udah ada pikiran bayar utang, bayar listrik, sekolah arbi, sekolah air, wah, buat beli beras, banyak udah. Nah kalau ente nih yang masih pada bujangan, ayo manfaatin tuh, mumpung belum ada tanggungan macam-macam, isi sama ilmu tuh otak. Jadi penuh ilmu semua di sini, ya. Jadi kita ntar kemana-mana nggak ngajar, nggak perlu ceramah, nggak perlu bawa kitab, nggak perlu bawa buku, udah di sini semuanya otaknya, ya. Ayo semua tuh, para ulama juga dulu kerja sambil belajar, ya. Fa in kana la budda, maka jikalau ada la budda, tidak bisa tidak, li talibil ilmi, untuk mencari ilmu, li talib ilmi, untuk para pencari ilmu, untuk mencari ilmu, minal kasbi, dari bekerja. Kalau memang nggak bisa, seorang yang lagi belajar harus bekerja, ya. Kalau memang harus kerja, nggak ada cara lain, ya, linafaqati iyalihi, karena untuk menafkahi keluarganya, wa ghairihi, dan orang lain yang wajib dia nafkahi, falyaktasib, maka silahkan bekerja, wal yukarrir atau wal yukarrir wala yaksul, dan hendaklah dia mengulang-ulang, wala yaksul, dan jangan malas. Tuh. Jadi kalau memang kayak misal ana nih, ana udah punya keluarga, wajib menafkahi istri sama anak-anak, ya. Kalau memang ana harus cari nafkah, ya, maka tetap cari nafkah, ya. Tapi selama cari nafkah itu manfaatin untuk mengulang-ulang ilmu, jangan malas. Jangan ntar tuh kayak gitu tuh alasan, ngapa lo nggak ngaji? Capek Ustadz, pulang kerja. Ya, ini pulang kerja jam berapa? Maghrib. Ya kan ini isya, nggak isya banget juga. Ente datang jam 8 juga masih bisa, setengah 9 juga bisa. Alasannya capek, ya. Nyampe rumah jam berapa? Jam 7 masih bisa. Mandi, makan, rebahan dikit, ya, berangkat, ya, walaupun nggak dari awal, nggak apa-apa. Jangan jadi alasan kerja itu, ya. Sambil kerja sambil nyari ilmu, jangan jadikan alasan untuk meninggalkan majelis ilmu, ya, nggak boleh tuh begitu. Walaysa li sahihil badan wal aqli udhrun fi tarki ta'allum wa tafaqquh. Walaysa li sahihil badan wal aqli, dan tidak ada bagi orang yang badannya sehat dan akalnya sehat, udrun, alasan, fi tarki ta'allum wa tafaqquh, untuk meninggalkan belajar dan memahami ilmu agama. Nggak ada alasan tuh. Selama ente badan sehat,
ya, akal sehat, nggak gila, maka nggak ada alasan ente ninggalin belajar, ente ninggalin mencari ilmu agama, nggak ada alasan. Jangan jadiin alasan, ya. Fa innahu la yafqaru afqar min Abi Yusuf wa lam yamna'hu dzalika min tafaqquh. Fa innahu, maka sungguhnya, la yakunu, tidak ada orang afqar yang lebih fakir min Abi Yusuf dibandingkan Imam Abu Yusuf, wa lam yamna'hu, dan dia tidak, dan kefakirannya tidak mencegah beliau, ya, dzalika, kefakiran tadi, min tafaqquh, dari mencari ilmu agama. Tuh. Imam Abu Yusuf itu terkenal alim tapi miskin. Ya, tapi kemiskinannya nggak mencegah dia cari ilmu sehingga jadi orang alim. Jadi jangan ente alasan gara-gara ente miskin cari nafkah nggak ngaji, nggak ada ceritanya, ya. Ana punya teman dulu waktu di pesantren di daerah Jombang itu, ada teman ana, namanya siapa ya, namanya lupa nama itu orang rajin banget, orang miskin, dari sekolah ke rumah dia 8 kilo, dicerita rumah di jaraknya, dia naik sepeda ontel, ya, ngelewatin kali, ngelewatin sawah. Anda belum sempat main ke rumahnya, nyesel juga Anda belum sempat main tuh, ya, sekelas sama Anda. Dia itu nggak punya buku pelajaran, nggak punya karena nggak mampu beli. Sama Anda akrab, ya, Anda selalu ranking 2, dia ranking 1, gede banget sama dia, ya. Nah ini teman Anda ini, aduh lupa namanya, kalau lagi istirahat, ya, dia jualan, dia bawa makanan kecil gitu, ya, dijualin di kelas, kita beli itu sama dia. Nah, dia bilang, nanti jualan, iya, emang kenapa? Ya Fit, bantu orang tua, dia bilang, ya, buat sekolah. Masya Allah, saya bilang, hebat ente, dia bilang gitu. Karena kita malu sama dia tuh, ya. Udah gitu kalau pulang sekolah diminjem buku Ana, Fit, pinjam bukunya ya. Mau diapain? Ana mau ringkes buku pelajaran tuh, ya, nggak fotokopi aja, nggak punya duit. Masya Allah, ditulis tuh buku sama dia, besok balikin, ya. Jadi pelajaran tadi tuh yang ada bukunya dia balikin, dia sama dia, pinjam buku, besok balikin, begitu terus. Masya Allah, itu hebat banget, selalu ranking 1, selalu ranking 1, hebat tuh orang dalam artian, padahal dia miskin. Lah kita yang dikasih orang tua fasilitas, ya, bayar sekolah, buku semua ada, dikasih handphone, dikasih kendaraan, motor, mobil, bahkan belajar malas-malesan. Mau jadi apa ente? Ngandelin kekayaan orang tua ente? Emang orang tua bakal kaya terus? Emang orang tua bakal hidup terus? Kan enggak. Ayo jadi mandiri ente, belajar yang benar, banggain orang tua ente dengan ilmu ente, ya. Jadi jangan sampai mencegah kefakiran orang tua, ya, menjadi orang alim. Anak punya teman juga di daerah Lamongan, sekarang punya pesantren besar, ada sekolahnya, pesantren dan sekolah. Anak sempat main ke rumahnya, ya Allah, rumahnya Anak lihat ini ubinnya tanah. Anak kalau liburan cuma 3 hari, nggak pulang, Anak seminggu tuh main ke rumah teman-teman, ya. Ayo Fit, mau nggak Fit main ke rumah? Ayo main. Nginep ya Fit, tapi jangan kaget ya. Iya, nggak apa-apa. Nyampe dari pinggir jalan tuh, ya, di jalan raya, mau masuk ke tempat dia, itu nggak ada angkot. Nunggu apa? Truk batu, truk pasir. Begitu ada truk naiknya di depan, di belakang, Anak ngikut di belakang. Naik traffic, yes, nggak apa. Naik, seret, udah masuk dalam, baru ketemu rumahnya. Ya Allah, Anda lihat rumahnya, jauh banget sama rumah kita. Insya Allah. Tapi begitu, orangnya rajin, akhlaknya bagus, sekarang jadi kiai besar, Masya Allah. Jadi kalau ketemu teman lagi telepon-teleponan tuh, Fit, piye kabare? Ape? Ya apa? Manggil Yai. Ya apa Yai Jakarta iki. Yai apa Yai? Bilang gitu kan. Apaan ente ya? Kagak, biasa aja. Antanya gimana teman-teman? Yang satu punya pesantren, satu punya ikut travel segala macam dah. Jadi satu teman-teman di Jawa tuh yang masih akrab, ya. Kayak gitu. Kamu gak duwe pondok ta, Fit? Ente gak punya pondok, Fit? Ya. Iki cituan saiki sono pondoke. Dar mau iso duwe pondok. Kamu orang duwe pondok? Ono. Ada pondok. Ono. Pondok Indah Mall. Indah Mall. Ya. Mall itu tempat belanja, Fit. Iya, gak punya pondok lah gitu. Ya. Wis dongake. Ya. Wis ora apa-apa. Aku
apa ningali awakmu iku nang YouTube bangga aku. Yes. Duwe konco kaya ngene kayak gitu. Ana lihat ente di YouTube seneng ana bangga ana. Ya, punya temen bisa ngajar begini seneng ana. Yes. Doain begitu. Ente punya pesantren, ana kagak gitu kan. Sama aja begitu ya. Jadi kita bangga tuh. Teman-teman anak orang-orang yang ekonominya di bawah kita, ya Allah. Jadi ada. Makanya terkadang anak ngerasain orang tua anak itu didik anak itu nggak dijor-jorin masalah fasilitas. Di pesantren itu kadang adik-adik diam ya, tenang ya. Di pesantren itu kadang kita dikirimin, kadang enggak. Ada anak yang Masya Allah, dulu waktu di Yaman itu kirimannya itu $1.000 ya, $1.500, Masya Allah ya. Kita dapat kiriman $100, $200 udah seneng banget. Dia $500, $1.000 itu ntar sebulan 2 bulan habis minta lagi, Masya Allah ya. Sampai dibilang sama anak akrab tuh, sekamar sama anak, dia bilang manggilannya Yi ya, maksudnya Yi gitu ya, Kiai Yi, saya disuruh pulang ini. Kenapa emang? Nggak tahu, katanya mau dibeliin motor gitu kan. Ya kan nanti baru nyampe di sini ya, ntar balik lagi, Anda suruh milih motor aja, ntar balik lagi. Ente pulang cuma beli motor doang, buat apaan lah itu? Yang motor apaan? Ducati. Waduh, Ducati. Kita Ninja aja belum dapat, dia udah beli Ducati ya. Ini dikirimin apa katalognya, buku Ducati. Kita ngiler lihatnya. Ini kalau dipakai ngebut nih sama cabe-cabean asik kan. Mantap banget Ducati ya. Dulu pernah di perempatan sepertigaan sini nih depan Lotte temu Ducati, kita naik Vario. Suaranya udah enak banget. Gitu kan. Wah, motor apa nih? Wah, Ducati. Ya. Begitu hijau anak geber. Duluan. Enggak lama, hilang. Jauh banget dia bilang Ducati. Itu motor siapa tahu ntar punya gitu. Touring pakai Ducati bareng-bareng gitu. Ya. Jadi kadang, tapi akhirnya apa? Nggak jadi apa-apa. Sekarang tanya info-infonya nggak jelas. Bapaknya punya pesantren, tapi dia nggak, ya begitu. Ya sayang. Jadi kadang fasilitas kalau terlalu dijor-jorin itu bukan bikin anak mikir, nggak mandiri dia. Makanya orang tua anak dulu mikir gini, kok orang tua anak gini amat ya, gitu ya. Kayak nggak sosok banget, tapi ngirimin nggak rutin gitu. Kadang yang ngirim enggak. Dari situ kan belajar irit. Wah, jangan-jangan bulan depan nggak dikirimin nih. Anda jajanan dikitin, nabung. Begitu nggak ngirim, bener kan nggak ngirim, Anda punya duit, gitu. Di Jombang aja, di Jombang, di Yaman anak cerita, anak disebut Hafid Indomie, karena jualan Indomie anak, ya. Cuma nggak dimasak, Indomie mentah, ya. Hafid Indomie, Hafid ada 2, Hafidul Hakim yang sekarang Syubhanul Muslimin tuh, teman anak tuh, sama Hafid Indomie. Mana Hafid mana? Hafid Indomie anak berarti, ya. Itu, ya Allah jualin mie. Kenapa? Karena anak nggak pengen minta sama orang tua. Jadi kalau anak mau beli buku, mau beli pensil, apa, bebas, mau beli sabun, ada duit hasil itu. Jangan malu. Selama itu halal nggak apa-apa. Ya, usaha. Anak-anak muda tuh harus usaha sendiri. Kalau bisa, begitu sudah balik itu sebenarnya kita harus sadar. Kalau kita sudah balik, itu nggak ada orang tua kewajiban ngasih nafkah, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Kecuali anak yang sedang mencari ilmu agama dan diharapkan keberhasilannya. Pinter, cerdas itu. Cuma kalau model kayak kita, kayak kagak ada yang cerdas, biasa-biasa kita. Ya. Nah ini orang model kayak kita nih, kalau bisa jangan nyusahin orang tua. Ya, anak muda nih yang laki khususnya nih, jangan nyusahin orang tua, usaha sendiri. Randu, dagang, Adnan, narik, soleh, kerja, macam-macam dah. Ya, yang penting begitu pulang ke rumah, orang tua udah nggak mikirin sabun kita, nggak mikirin makan kita, udah ada semua. Kalau orang tua mau ngasih, alhamdulillah. Tapi kalau orang tua nggak ngasih, jangan minta, jangan nyusahin. Ya, kecuali emang kita udah mentok, nggak bisa lagi, baru dah. Ya, usaha, nggak ada lagi baru minta sama orang tua. Ya itu aja mungkin sementara. Ya. Dikatakan faman kana lahu malun katsir fa ni'mal mal salih lirrajul salih, ya. Nah, terakhir nih faman kana lahu malun katsir, barang siapa yang memiliki harta yang banyak, fa ni'mal mal salih, ya, maka harta yang terbaik lirrajul salih, itu buat laki-laki yang saleh, ya. Maka beruntung kalau misalnya kita dikasih Allah harta banyak dan Allah jadikan kita laki-laki yang saleh. Manfaatin harta dengan sebaik-baiknya.
buat ibadah, buat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ente punya orang tua kasih fasilitas sama ente, itu manfaatin bener-bener buat kebaikan. Ya, Adnan, nih bapak beliin mobil, jangan dipakai pacaran nan, ya, pakai ke majelis, cari pengajian gitu. Randu motor du, hadir majelis dengan motornya. Ya, jadi manfaatin benar-benar buat cari ilmu. Demikian kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini senantiasa diberikan Allah, jadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا